Ya. Keturunan itu, nah sekarang yang mulai ramai kan itu masalah kan itu keturunan Nabi ya, zuriat itu kan Ya. dari saya dapat lima itu banyak yang nasab ya dari laki-laki. Nah, Ngeten nggih. Kalau kita orang Jawa, termasuk saya sendiri, oh tekan Mbah Buyut ngono kuwi wis notok. Saya ini Mbah Canggah saya, bapake Mbah Buyut. Itu cuma tahu kuburannya, kuwi jarene ora ngerti jenenge. Saya sendiri. Nah, kita juga itu kita kan kula tengah Dek dari arah ibu, kayak cucine Kiai Anwar bin Kiai Abdul Aziz dhuwure wis ilang. Ora nek tutuk kene. Tekan Mbah Buyut tok jenenge. Kalau orang Arab sekarang ini yang sadar ini saja, terutama kalangan habaib ini, mereka itu sampai ke sekian itu ada nasabnya dan tidak butuh pengakuan dari orang lain. Kalau diakui, diresmikan, diakui oleh Raja Saudi malah aneh. Ada apa kok begitu itu, gitu. Karena kerajaan Saudi itu cuma hanya menerima keterangan saja, bukan ngurusi. Kenapa kok akan begitu? Di Indonesia misalnya itu ada sini apa namanya? Betul. Ada yang tukang bikin apa paspor itu siapa Ustaz? Imigrasi. Bukan. Rabitatul Alawin. Nah, Rabitatul Alawin itu Rabitah Ikatan Al-Alawina. Itu mereka itu setiap orang kamu anak siapa? Dia boleh bertanya dan boleh menunjukkan. Bertanya, saya ini sampai ke kakek saya sini. Saya ini turunnya siapa? Oh, kalau ini betul, kamu itu turunannya ini, kamu turunan kesekian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Atau seseorang aku, saya ini turunan Nabi. Siapa kamu? Bapakmu siapa? Kakekmu siapa? Diurut ke. Sampai ke 5 ora enek jenenge iki ra duwe iki anake mung semene ngene. Kamu anake sapa ini? Tidak bisa. Jadi dipalsukan itu tidak bisa. Nah, kerajaan Saudi yang saya dengar dari habaib yang ada di sana itu Al-Hasani kan 2 cabangnya. Al-Hasani dan Al-Husaini. Di sana kebanyakan Al-Hasani. Oleh pemerintah Saudi Arabia itu mereka mempunyai wakaf kepunyaan Ahlul Bait ini. Nah, maka diberikan penghasilan dari ini oleh pemerintah Saudi itu diberikan kepada kaum Al-Hasani semua dapat. Al-Husaini juga, cuma Al-Husaini lebih kecil jumlahnya. Ini saya dengar dari kalangan sana sendiri. Dan waktu itu ada salah seorang penjaga waktu haji sama antum waktu sama Pak Uda ya? Pak Uda ya? Pak Uda itu dapatkan yang jaga itu diantaranya itu Al-Hasani. Kamu Al-Hasani gini. Jadi ada nasab. Iya, kita tetap menjaga semuanya itu. Tidak bisa orang masuk ke kalangan kami. Seperti kami ini ngaku, aku putune Mbah Kiai Sidek. Anak sapa kowe gitu loh. Dari siapa kamu? Oh, saya putranya, cucunya Pak Abdul Manap. Abdul Manap kowe iki anak sapa? Ada gitu. Sama ini dengan ini Pak Heri juga begitu. Kita lakukan kalau misalnya siapa namanya? Si Said Akil dia ngaku ini dia punya bukti, dia tahu Said bin Akil itu anaknya Kiai Sirat. Kiai Akil itu anaknya Kiai Sirat. Kiai Sirat itu menantu Kiai Anwar di Sumaidan, di kakek saya gitu. Nah, dia misalnya aku ini putune Kiai Akil. Anak sapa kowe iki? Kan gitu toh. Sama. Jadi seperti saya kalau orang ngaku dari keluarga kerabat dari arah ibu saya seperti Pak Heri ini gini, kita tahu kowe anak sapa, putune sapa. Pak Heri ngaku saya ini keturunannya yang Indro gitu. Dari siapa kamu? Oh, dari anak. Nah, sudah. Tapi ada orang ngaku tiba-tiba cucunya. Dari anak siapa? Anak dari Kanjeng Haryo Prabu. Orang enek putranya Pak dari Kanjeng Haryo Prabu kuwi gitu loh. Enggak bisa. Mereka lebih terjaga dari kita ini. Kalau saya cuma sampai kakek saya saja sudah berhenti. Gitu. Kalau mereka itu saya kira banyak juga di antara kita ini ya yang mandek gitu tidak. Mereka tidak terjaga terus. Arti pentingnya nasab bagi Islam itu apa? Apa itu? Arti pentingnya nasab ya bagi agama Islam itu apa? Nah, dalam hal ini termasuk itu tadi menjaga hak-hak mereka. Keturunan Nabi itu punya hak untuk itu. Kita harus memuliakan mereka tatkala mereka tidak menyimpang dari Islam. Bagaimanapun juga itu hak mereka kok.
Sekarang kan ada usaha untuk mengecilkan arti nasab. Ada ini usaha-usaha seperti itu. Nah, mereka tentunya nomor satu biar tidak ketahuan kalau turunan PKI itu genah. Tentu. Yang nomor dua, mereka tidak memperhitungkan ini loh keturunan orang baik-baik atau bagaimana, itu tidak. Di dalam pernikahan pun kan disyaratkan untuk mencari nasab pasangannya loh. Ya, tapi itu tidak wajib diutamakan. Yang lebih baik tapi tidak wajib. Yang pokok itu, yang wajib itu jangan sampai ternyata dia ada hubungan mahram antara laki-laki perempuan yang tidak boleh menikah. Itu perlunya itu. Seperti kakek saya di sini, Mbah Kiai Sidik itu punya istri yang keempat, sampai beliau wafat tidak diketahui oleh istri-istri yang lain maupun anak-anaknya. Sekian tahun kemudian, kalau tidak salah tahun 74 itu ketemu, mereka baru mendapatkan ternyata ibu mereka itu adalah putri atau anak perempuan dari Mbah Kiai Sidik. Mereka datangkan saksi-saksi, ini keterangan, oh betul kalau diterima oleh keluarga ini bahwa itu anaknya. Tapi dengan permintaan maaf karena harta warisannya sudah habis. Lah meninggal sebelum tahun 40, tahun sebelum 20 berapa gitu loh, enggak salah. Atau 30 berapa. Tahun 70 baru ya sudah entek warisannya. Sendiri itu kan saat ini yang banyak dibicarakan itu adalah Habib Rizik itu bukan cucunya Nabi, tapi dia cucunya Imam Ali. Itu gimana? Jadi karena terputus di situnya. Enggak. Itu orang yang tidak ngerti apa aturan nasab. Sekarang gini saja. Saya punya anak perempuan. Dia menikah, terus saya nikahkan, punya anak. Anaknya itu cucu saya apa bukan? Ini gampang. Iya. Cucu. Iya. Sama. Nabi punya anak perempuan, Sayyidatina Fatimah. Nikah dengan Imam Ali, punya anak. Itu cucunya apa bukan? Kan gitu. Cucu Nabi. Apalagi Nabi juga mengatakan, Ibnaya hadza, ini dua anak saya ini. Bukan itu keturunan Nabi. Tidak ada alasan. Itu orang-orang yang hasad saja, mereka mau menghilangkan hak-hak kaum habaib. Saya tidak berani. Saya bukan turunan Arab pun bukan gitu. Tetapi ada hadis tuh, mereka itu punya hak untuk dihargai. Ya saya harus hargai dong. Kalau pakai itu kan berarti habis. Ya. Kalau pakai paham apa dari Ali Ya. kan berarti habis karena kan Rasulullah tidak mempunyai Nggak, maunya begitu. Memutus. Hasan dan Husain pun artinya kan bukan anak Nabi, bukan turunan Nabi berarti. Gitu toh. Kalau itu dituruti. Nah, padahal Nabi dengan jelas inna ibnai hadza gitu. Sesungguhnya kedua anak saya ini. Dan juga saya itu logika juga gampang tadi. Anak perempuan punya anak apa? Dudu putune. Putune tanggane. Gitu. Cucu dan anak sabtu. Jadi ironisnya sampai sebegitunya Nabi itu tetap dibantai. apa? Dibantai. Maksudnya? Nah, Husain kan dibantai di. Yang Nabi Muhammad sendiri saja upama kecekel ya dibunuh, kok bagaimana tuh menjadi? Nah waktu hijrah itu kan dikepung rupanya. Kan manusia biasa. Yang masalahnya kalau Hasan kan yang membunuh sesama muslim itu. Mungkin Nabi Muhammad memang akan dibunuh oleh orang Quraisy kafirun. Nah, terus jadi kita mau memuji-muji yang membunuh? Enggak. Oh itu. Sebabnya apa? Orang yang membunuh satu, Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang membunuh satu orang tanpa hak, dia itu seperti memikul dosa semua pembunuhan. Dan itulah yang menyebabkan si Qabil itu masuk inti neraka itu kan. Karena tidak ada satu orang yang terbunuh dengan kezaliman, melainkan dia ketambahan dosa. Kenapa? Dia yang mensunahkan pembunuhan tanpa hak. Itu. Jadi membunuh tanpa hak satu jiwa saja sudah tanggung jawabnya begitu, apalagi ditiru oleh yang lainnya. Nah itu macam begitu. Itu bunuh fisik secara fisik ya tadi. Iya. Bukan fitnah itu. Fitnah Oh, bukan, kan lain lagi. pembunuhan. Lain lagi. Nah, ini anaknya Muawiyah ini kok sampai sebegitunya. Ya gitu. Monggo kersa. Memang Allah itu Fir'aun itu ya semono. Fir'aun itu keturunan Nabi Adam loh. Berarti kalau apa skenario-nya dari kelompok-kelompok yang memusuhi
Habib Rizik dan gerakan kita ini sebenarnya harus ada lagi gerakan yang mencoba menjernihkan dengan ilmu supaya ini benar keturunan gitu loh. Itu sebenarnya kalau kita lihat di keluarga mereka, itu di dinding itu ditulis. Di ruang-ruang tamu mereka biasanya ada. Mereka merasa bangga dengan itu. Habib Rizik juga begitu. Masih ada enggak saya pernah foto anu itu. Jadi Rizik bin Syihab ke sini gitu loh gitu. Ya, mereka itu punya anu semua. Keluarga di sini juga Habib Anis apa itu ada. Di Pasar Kliwon ya tadi. Iya. Ya sayang kita saja yang tidak tahu, tidak pernah. Jawa, wong Jawa. Ada hidayat itu apa loh? Itu macam begitu itu. Nah, Raja Solo itu kan aja keturunan wayang. En kula apale ya Gatot Kaca anake Bima anake Pandu Diwanata. Kali, Itu salah satu. kali. Wayang putih di sini. Wayang titi ya. Kalau yang belajar nasab begitu itu orang-orang NU biasanya tadi ya. Saya biasa Nggih, kirangan itu. Nggih napa mboten. Tapi kalau di kalangan mereka habaib itu mereka begitu. Dan tidak bisa orang mau ngaku-ngaku. Maka waktu di Jakarta kan ada dulu ngaku bangsa Segaf. Yang terbongkar tahu. Nah, yang mendamaikan siapa sing cewek loro padu kan loh. Penyanyi dangdut itu kan yang ngakunya Habib. Oh, Abdurrahman Segaf. Ya itu. Iya. Abdurrahman Segaf itu bukan Habib, bukan. Ketahuan dia. Si Asga kok Ibnu siapa ini kata dari Maluku lah di Tegar hilang. Putus. Iya. Sudah ke atasnya sudah hilang. Mungkin ngakunya masih bener, saya bin A, bin B, gitu kan. B anak C. Saya sing endi? Saya sing di anakku itu tuh saya kae. Nah, saya kae. Mboten gathok ngoten. Karena mereka sudah jelas ya tadi. Iya. Mau ngaku ya. Iya. Seperti di sini. Abdul Sirot itu juga pernah dalam satu forum yang menyampaikan nasabnya tuh yo. Wasis bang sampai tekan dulu bang. Kalau Nabi Adam, Ya. kalau Nabi Adam sih rasa salah, iya itu namanya. Itu rasa salah. Tapi kalau nasabnya Nabi ke atas apa juga Ada. sekarang? Kalau mau baca ada. Nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam itu ada. 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 Kitab biasanya itu. Ini Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib itu ada semuanya. Sampai Adam. Sampai Nabi Adam. Ono lho Pak Yakub. Enggak, aku ini tahu apal mana Musa itu Habib ya. sekarang ini. Kan dulu kan di pondok wajib ngapalkan. Oh gitu. Iya. Ben malas ya. Ada itu sih. Mergo tekan Hasan lho Husain kan. Enggak, nah Nabi. Baru jian lulus lulus. Yang menarik lah. Ya. Pemain itu ternyata juga Habib Iya. dari Musa kan. Kalau orang-orang Syiah itu kalau yang habaib sorbannya hitam. Karena itu Ali Muntadiri bukan habaib, dia sorbannya putih, makanya tidak boleh pakai sorban hitam. Mereka punya adat begitu. Yang Karmaini yang bukan.